Saudara sekalian yang kekasih, ada satu belenggu dalam kehidupan banyak orang Kristen yang tidak disadari. Dan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan iman Kristen. Belenggu itu adalah gaya hidup yang tidak mau diubah atau tidak bisa diubah. Gaya hidup yang sudah kuat mengikat seseorang. Padahal gaya hidup tersebut tidak memuaskan hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun gaya hidup ini dinikmati sebagai satu kewajaran. Bukan sesuatu yang dianggap buruk. Sebab memang tidak tercela di mata manusia lain. Tidak merugikan sesama. Dan juga dimiliki oleh hampir semua orang. Gaya hidup seperti ini, saudaraku sekalian, membuat seseorang tidak mau melihat, maksud saya sikap hati dengan gaya hidup ini, membuat seseorang tidak melihat kawasan hidup yang lebih luas. Orang-orang seperti ini biasanya tidak melihat kawasan lain dalam kehidupan yang mestinya bisa dikenali dan bisa dijelajahi. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan, setiap kita ke gereja, mestinya kita dibukakan untuk melihat kawasan kehidupan yang lebih luas. Ketika Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, akulah jalan, akulah jalan. Ya, hodos, ini artinya rute. Akulah jalan, kebenaran. Aletheia ini truth. Dan hidup. Ini zoe dalam bahasa aslinya. Ya. Life. Tuhan hendak menunjukkan atau mengajak murid-muridnya untuk memandang kawasan hidup yang baru. Akulah jalan, aku rute. Akulah kebenaran, aletheia. Pengajaran, truth, kebenaran. Akulah hidup, zoe. Life, sebuah gaya hidup, pola hidup. Dan kawasan hidup yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada murid-muridnya juga kepada kita, itu kawasan hidup yang tidak dikenal manusia sebelumnya. Tidak dikenal. Satu kawasan hidup yang sangat excellent, sangat unggul. Ini adalah kawasan hidup yang tidak boleh, tidak dialami oleh orang-orang yang hendak dilayakkan menjadi keluarga kerajaan. Tanpa memasuki kawasan ini, seseorang berarti tidak pernah dilayakkan menjadi keluarga kerajaan. Dan kawasan ini adalah kawasan yang luas. Sampai mati kita tidak akan pernah berhenti menjelajahi kawasan yang Tuhan Yesus tunjukkan, atau kawasan di mana kita akan dibawa oleh Tuhan. Kawasan itu wilayahnya luas dan bagian-bagiannya bisa dinamai, misalnya salib, kelahiran baru, damai sejahtera yang melampaui segala akal, baptisan air, baptisan api,
kelahiran baru, dipenuhi Roh Kudus, menjadi pemenang, menyembah Allah, berbakti kepada Allah. Kalau saya teruskan, saya bisa kehabisan bahan dan mungkin juga kehabisan waktu untuk 45 sampai 1 jam ini. Harus saya tambahkan di sini bahwa wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak menyenangkan bagi kedagingan dan watak berdosa manusia. Kedagingan dan watak berdosa manusia yang mengakar di dalam diri manusia. Tetapi kalau seorang berminat untuk betul-betul selamat, selamat itu artinya dikembalikan kepada rancangan semula menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan semesta alam yang maha tinggi, menjadi keluarga kerajaan. Mau tidak mau dia belajar untuk mengenali kawasan-kawasan tersebut dan sungguh-sungguh menjelajahinya. Itulah sebabnya kekristenan disebut sebagai way of life. Bukan agama, tapi jalan hidup. Ya, itulah sebabnya kekristenan dikatakan bukan agama, tetapi jalan hidup. Nah, iblis dalam kelicikannya berhasil memasukkan wilayah-wilayah tersebut, atau ada salinan-salinan. Salinan-salinan yang sebenarnya tipuan, pemalsuan-pemalsuan, keterangan mengenai wilayah-wilayah tersebut. Sehingga banyak orang merasa sudah memasuki wilayah tersebut, padahal tidak. Saudara jangan berpikir yang namanya ajaran sesat itu bicaranya mengenai menyembah iblis, menyembah setan, terus membenci orang, lalu poligami. Tidak harus begitu. Iblis yang cerdas akan menggunakan istilah-istilah yang ada dalam Alkitab. Kelahiran baru, menyembah Allah, berbakti kepada Allah. Ya, baptisan air, baptisan api, salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus. Sama, istilah-istilahnya sama. Tetapi penjelasannya yang beda. Istilah-istilahnya sama, tapi penjelasannya yang beda. Iblis cerdas di sini, saudara. Jadi ada tipuan salinan-salinan peta yang salah, yang kita harus cerdas untuk bisa membedakannya. Misalnya kalau orang mau pergi ke New Zealand, dia lihat peta, berapa jam dari Jakarta ini? Bisa 10-11 jam, 9 jam. Kalau Sydney bisa 7 jam, 8 jam. New Zealand bisa beberapa jam lagi misalnya. Kalau pindah pesawat, dia peta yang salah ditunjukkan. Disesatkan kan. New Zealand bukan 9 jam dari Jakarta, tapi 40 menit dari Jakarta. Kerawang itu diganti New Zealand. Jadi tidak sampai New Zealand, sampai Kerawang. Istilahnya tetap New Zealand. Nah, ini namanya Injil yang palsu. Tuhan membawa kita ke kawasan-kawasan baru yang tidak pernah dikenali dan dijelajahi oleh manusia sebelum zaman Yesus. Sebab hanya orang-orang di zaman perjanjian baru yang disetting menjadi anak-anak Allah. Yang disetting untuk menjadi anggota kerajaan. Nah, ini memang maksud penyelamatan itu, mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan rancangan Allah adalah supaya manusia menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota kerajaan. Nah, iblis membuat tipuan-tipuan supaya maksud rencana itu gagal. Coba kita baca Galatia pasal 1 9 sampai 10. Galatia pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tadi saya sempat singgung bahwa wilayah-wilayah yang Tuhan ajarkan, Tuhan perkenalkan kepada kita untuk kita jelajahi itu bukan hal yang menyenangkan kedagingan dan watak berdosa manusia. Watak dosa yang mengakar. Watak dosa itu kan manusia mau terhormat, mau menang sendiri, mau puaskan daging dan lain sebagainya. Dan itu berbenturan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara memang berminat untuk selamat, saudara akan sungguh-sungguh belajar mengenali wilayah-wilayah tersebut, ya, dan belajar untuk mengenakannya. Apa itu salib? Apa itu mengikut Yesus? Apa itu kelahiran baru? Apa itu baptisan air? Apa itu baptisan api? Dan wah, banyak. Banyak, saudara, banyak. Nah, saudara sekalian, Injil palsu itu Injil yang menyenangkan telinga, ya. Demi Injil yang benar, Paulus mengajar walaupun untuk itu ia tidak menyenangkan manusia. Injil palsu adalah kawasan yang salah, ya. Jalan yang sesat, yang membuat seseorang tidak perlu harus bergumul berat untuk mengenakannya. Nah, tadi sudah saya katakan butir-butir kawasannya itu banyak. Tentu saya sebutkan saja tidak cukup waktu 40 menit ini kan banyak. Apalagi dijelaskan. Apalagi satu hal misalnya salib saja kita mesti jelaskan 3, 4, 5 pertemuan, ya. Tapi saya akan memberikan contoh misalnya menyembah. Menyembah itu kan kalau belajar apa itu menyembah, kalau kita menggali kekayaan Alkitab, ya. Ketika Tuhan mengatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu itu kan proskuneo, ya. Sahah dalam bahasa Ibraninya. Ini Ibrani, ini Yunani. Ini tunduk artinya. Tunduk. Tunduk. Arti sempitnya tunduk. Tapi arti luasnya adalah memberi nilai tinggi. Jadi namanya menyembah itu memberi nilai tinggi. Kamu harus menyembah. Harus. Bukan boleh ya, boleh tidak. Harus. Menyembah. Bagaimana bisa menyembah? Tunduk. Bagaimana bisa memberi nilai tinggi Tuhan? Harus mengenali. Harus mengenali Tuhan. Saya kalau suruh membedakan mutiara asli atau mutiara palsu, saya tidak bisa. Karena saya bukan tukang mutiara. Bahkan membedakan berlian atau silikon juga susah saya. Karena bukan tukang berlian. Kalau saya suruh membedakan ini jam asli, ini jam palsu, saya juga tidak bisa. Karena nggak pernah punya jam itu. Nggak bisa. Tapi kalau mau membedakan harus belajar. Mutiara asli begini. Jam yang asli itu begini. Kalau mengenali, maka tidak menyia-nyiakan barang tersebut. Bagaimana kita bisa menghargai Tuhan sebagai barang mahal? Harus mengenali. Dan mengenali Tuhan yang tidak kelihatan perlu perjuangan. Sementara juga harus berani mengatakan tidak untuk kesenangan dunia, ya.
Harus berani untuk mengatakan, aku memilih Tuhan, aku mau mengenali Dia. Sementara semua orang memberikan penilaian terhadap dunia ini melampaui segala hal. Melampaui Tuhan sendiri bahkan. Ya, Tuhan nggak dipedulikan, mulutnya bertuhan, kelakuannya tidak menunjukkan Dia bertuhan. Jadi untuk menyembah Tuhan itu perlu perjuangan. Mengenali Allah dengan baik. Kesetiaan tidak berpaling ke dunia. Ini perjuangan. Tapi diganti dengan menyanyi. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Aku sembah Engkau. Sudah menyembah itu. Sudah menyembah itu. Mari kita menyembah. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Udah menyembah. Udah menyembah. Coba. Saudara, ini penyesatan. Tapi tidak disadari oleh banyak orang. Engkau mulia Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Begitu keluar dari ruangan gereja, itu sikap batinnya tidak seperti yang diucapkan di gereja. Oke, hal lain. Ini masih berkaitan dengan soal menyembah. Sukacitaku penuh. Damai-Mu memenuhi hatiku. Gampang itu. Nggak gampang. Kalau orang mau menikmati sukacita penuh. Sukacitaku penuh. Dia harus belajar menikmati damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan setiap hari. Dia harus membiasakan atmosfer jiwanya. Tidak ditentukan oleh perkara-perkara dunia sekitar. Dia harus membiasakan sukacita jiwanya. Suasana sukacita jiwanya tidak ditopang oleh perkara-perkara dunia. Baru sukacitanya penuh di dalam Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, bukan oleh yang lain. Nah, emangnya gampang begitu? Tidak gampang. Nah, Tuhan membawa kita ke kawasan baru. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia, tapi diganti dengan kita merasakan damai Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan kami rasakan damai-Mu. Coba hadirat Tuhan itu apa? Di hadirat-Mu Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Kalau orang nangis, kalau orang karismatik, orang Pentakosta ini sudah nangis, hadirat Tuhan namanya. Kurang nangis, kurang hadirat. Tadi urapannya kuat banget ya. Karena nangis-nangis. Tapi kalau nggak ada yang nangis-nangis, urapannya lemah. Paham maksudnya? Masih bersama saya, saudara? Itu kebodohan loh. Itu kebodohan loh. Bukan saya tidak setuju ada nangis. Saya juga tidak mengatakan kalau urapan Roh Kudus itu bukan, kalau orang nangis itu bukan urapan Roh Kudus. Saya tidak mengatakan begitu, tidak. Tapi kita sudah punya konsep-konsep yang sebenarnya tidak tepat benar. Apakah Tuhan kalau hadir selalu mesti nangis kita? Nah, kalau begitu lalu gereja yang tidak pakai nangis apa nggak ada Roh Kudus? Jadi naif. Apakah kita tidak melihat jujur? Ada orang-orang yang memang eksplosif jiwanya. Jadi kalau doa mesti nangis. Dia tidak bisa nangis. Doa makan pun nangis. Dipikir kepedesan. Ada anak sekolah minggu waktu makan dengan mamanya. Ditegur, loh kamu belum berdoa udah makan. Itu kepedesan. Makan apa kamu? Sebab guru sekolah minggunya kalau doa pakai kayak kepedesan begitu. Tuhan Yesus. Ada kan yang doa pakai. Jadi kayak orang kepedesan. Kawasan yang benar, hadirat Tuhan, damai sejahtera Allah, itu diganti dengan penjelasan-penjelasan yang salah, yang tidak tepat. Nah, kalau Bapak Ibu tidak belajar firman Tuhan yang memadai, Bapak Ibu kan
terseret dalam kebodohan tersebut. Terseret dalam kebodohan tersebut. Kalau proskuneo itu artinya memberi nilai tinggi Tuhan, itu dia harus membuktikan dalam hidupnya setiap hari, sikap hatinya berbicara demikian. Karena ada orang-orang yang memang dibayar untuk jadi singer dan WL. Wah, itu profesional. Profesional. Secara teknis. Saya menemukan kelompok-kelompok orang begitu. Bukan tidak boleh. Tapi hidupnya cuma nyanyi saja. Tapi saya mau tanya, seandainya kamu jadi pegawai. Seandainya kamu dagang. Kau bisa membuktikan nggak kualitas hidupmu yang kamu betul-betul menyembah Allah, memberi nilai tinggi Tuhan. Kalau cuma nyanyi jam 6 pergi ke persekutuan doa, pulang jam 9 makan-makan dulu di rumah itu, atau diajak makan bareng di restoran, nanti jam 11 pulang tidur sampai jam 8 pagi, 9 pagi, besok pergi lagi persekutuan doa. Itu terus, ya apa sulitnya sih? Dan saya membuktikan orang-orang seperti itu tidak produktif. Nggak produktif. Wah, teknisnya bagus. Tapi kalau Anda punya kepekaan roh, Anda tahu ini teknis. Tetapi ada singer-singer yang memang ya tidak diundang bukan karena bayaran. Ada pedagang, ya berumah tangga, ya pegawai. Tapi bergelut bagaimana meletakkan Tuhan pada urutan pertama, bagaimana menghargai Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan di tengah-tengah pergulatan hidupnya. Itu bicaranya di mimbar itu, maksud saya nyanyinya itu representatif dari pergumulannya. Saya tidak mengatakan Anda nggak boleh ya kerja jadi singer atau WL ya. Tapi sungguh apa yang kau nyanyikan, tolong itu merupakan pengalaman hidup ya, atau minimal terus belajar. Anda masih bersama saya? Nangkep mau saya? Jadi bagaimana mengelaborasi kebaktian ini? Mengelaborasi sebagus-bagusnya. Dan seolah-olah itu sudah memenuhi jelajah wilayah hidup yang harus dialami. Seolah-olah sudah. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku. Kalau cuma nyanyi di gereja begitu, pulang tidur besok nunggu undangan nyanyi lagi. Juga ngerasain kan diomelin bos. Juga ngerasain kan digoda bos, diajak tidur bareng. Juga ngerasain kan waktu ditekan kolega. Kamu gak ngerasain kan menghadapi banyak masalah-masalah? Belum kan? Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Bohong. Hati-hati. Maka sekali-kali di kebaktian kita tidak boleh ada nyanyian. Entah sekali dua kali nggak ada lagu. Jadi begitu pembicara datang, saya khotbah. Khotbah. Amin, pulang. Nggak ada nyanyian, nggak ada lagu-lagu. Gimana sih Bapak? Kapan dong kita nyanyi? Nyanyikan lagu itu dalam kelakuanmu. Lakukan itu dalam perbuatan dan tingkah lakumu. Jangan di gereja, ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak takut. Belum lihat setan, baru lihat tempat gelap aja takut ya. Udah jangan nyanyi lagi, sekarang yuk buktikan dah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Gimana kira-kira kemuliaan Raja itu? Cering. Enggak kan? Pengertian ada kemuliaan Raja itu apa? Ayo.
Pengertian kemuliaan raja itu apa? Ku tak pandang dari suku mana. Yakin? Bohong, banyak bohong. Dari seseorang betul 20% yang gak pandang suku mana. Ya, kita belum sempurna, Pak. Oke, belum sempurna, oke. Tapi ada usaha gak untuk menjembatani antara mulutmu dengan hatimu? Kalau gak ada, 10 tahun ku tak pandang dari suku mana. Gak berubah. Tidak pernah punya kawasan hidup di mana dia betul-betul tidak memandang suku, bangsa. Ku tak pandang dari gereja mana. Mulutnya ngomong begitu. Lagunya, kenyataannya tidak. Kenyataannya begini, gereja kita paling bagus. Ini paling suci. Sana nggak suci. Coba. Kalau you nggak pandang gereja mana, you hargai pendeta lain loh. Menghargai dalam arti begini saudara sekalian. Jangan menghakimi individu. Tapi kalau soal pengajaran, nggak bisa nggak. Kalau saya berkata ini warna putih, yang ini pasti yang bukan putih, hitam, coklat dan lain sebagainya. Itu konsekuensi logis. Tapi tidak menjurus ke individu dan menghakiminya. Apalagi mencemarkannya. Oke. Ini contoh. Dari contoh ini saudara bisa mendapat gambaran. Amin. Mengikut Tuhan Yesus artinya mengikuti jejaknya. Artinya meneladani gaya hidupnya. Jangan digantikan dengan menjadi orang Kristen dan ke gereja. Mengikut Yesus berarti mengikut jejaknya. Jejak Tuhan apa? Nah, kita mesti belajar. Yang diikuti itu ada dua, Pak. Satu, ajarannya. Dua, langkah hidupnya. Atau gaya hidupnya. Langkah hidup Tuhan Yesus. Ya, bicara soal ajaran Tuhan, kita tidak selesai dalam waktu 1 tahun. 70 tahun umur hidup kita. Kita menjelajahi apa yang diajarkan Tuhan dan langkah hidupnya yang harus kita teladani, saudara. Tapi kira-kira begini, coba langkah hidup Tuhan Yesus kira-kira begini. Dia meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri. Oleh karenanya, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuh lihat. Lalu serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kesederhanaan. Kesederhanaan itu bukan berbicara soal baju, model baju atau mobil sebenarnya. Sikap hati saudara. Tentu sikap hati ini akan terwujud, terkristal, terekspresi dalam tindakan. Dia menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Dia memikul salib, mati di kayu salib, taat sampai mati. Taat kepada Bapa di surga. Maka Tuhan Yesus berkata, pikulah salib. Bukan salib Tuhan, salibnya kita masing-masing. Nah, kalau orang ikut Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki salib, ia tidak ikut Tuhan Yesus. Salib itu apa? Penderitaan, beban yang kita pikul demi keselamatan orang lain. Ini soal mengikuti Yesus. Soal yang lain, hidup berkemenangan misalnya. Hidup berkemenangan artinya melalui pergumulan menyangkal diri, berhasil membuang percintaan dengan dunia, mematikan keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menang. Seperti aku menang, kamu harus menang, kata Tuhan Yesus. Menang dari apa? Dari keinginan diri sendiri. Tuhan Yesus telah menang. Memang Tuhan Yesus sempat berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus mengakhiri dengan perkataan, bukan kehendakku yang jadi, tapi
kehendakmu lah, ini penurutan. Nah sekarang diganti dengan pernyataan pokoknya menang. Yesus sudah menang, kita ikut menang. Nggak bisa. Yesus menang, tapi you sendiri menang nggak? Nah, ajaran-ajaran seperti ini yang salah itu, yang tidak memenuhi standar, itu seperti obat palsu. Yang membuat seseorang bukan sehat atau sembuh, tapi imun. Jadi imun. Sampai tidak bisa diobati lagi. Begitu mendengar pengajaran yang benar-benar benar, tidak bisa terima lagi dia. Rusak udah. Bangunan pola berpikirnya rusak. Nah bersyukur saudara-saudara masih mau mendengar yang begini. Tapi yang begini memang tidak banyak ya. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan buat daging dan karakter dosa. Tidak menyenangkan. Tapi kalau saudara masih mau tetap belajar, ya walaupun jatuh bangun belajar, saudara akan bisa dientaskan dari pola hidup manusia biasa untuk menjadi manusia-manusia luar biasa, yaitu orang-orang yang menjadi anggota kerajaan. Tidak murah, tidak mudah. Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah usaha untuk membuka pengertian manusia melihat kawasan-kawasan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dan itulah Injil. Oleh karenanya Tuhan Yesus mengajar bertahun-tahun. Dia membawa murid-muridnya dan pendengar-pendengarnya kepada kawasan hidup yang baru. Bukan keberagamaan. Dalam hal itu agama Yahudi. Tetapi jalan hidup. Akulah jalan. Rutenya. Akulah aletheia, kebenaran. Pengajaran yang membuka wawasan hidupmu. Aku adalah hidup. Zoe. Zoe, bukan bios. Kalau bios itu hidup untuk makhluk pada umumnya. Tapi kalau Zoe itu hidup yang berkualitas. Biasanya menunjuk hidup orang yang dibaharui. Walaupun perbedaan antara Zoe dan bios tidak mutlak relatif. Tetapi biasanya kata Zoe menunjuk hidup yang berkualitas. Nah saudaraku sekalian yang kekasih, jadi tidak cukup hanya kematian Yesus di kayu salib, tetapi juga pengajarannya, hidupnya yang harus diteladani. Oleh sebab itu, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Di Yohanes dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sampai kepada Bapa itu bukan masuk surga saja, tapi menjadi anggota kerajaan. Sampai kepada Bapa itu anggota kerajaan, saudara. Bukan hanya masuk surga, anggota kerajaan. Ini beda dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya orang beroleh keselamatan. Itu ayat berarti bahwa Tuhan Yesus menopang semua dosa manusia. Dari Adam sampai Amin. Manusia terakhir. Karena korban Tuhan Yesus inilah maka bisa ada penghakiman. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Semua binasa. Tidak ada yang menopang. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus ada pengadilan, ada penghakiman. Dan ada orang-orang yang diperkenan masuk dunia yang akan datang nanti. Ya, melalui pengadilan. Sesuai dengan perbuatannya. Diadili sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada ayat yang mengatakan dihakimi menurut imannya. Tidak ada. Iman itu pasti membuat orang selamat. Tetapi kalau orang tidak punya iman karena tidak mendengar Injil Yesus Kristus, atau karena satu dan lain hal, dia harus dihakimi menurut perbuatannya. Kalau saudara anak-anak Tuhan,
tidak perlu dihakimi menurut perbuatan. Sebab saudara memang disetting untuk menjadi sempurna. Nah, kita kembali melihat ya, Yohanes tadi. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan kebenaran dan hidup itu membawa orang sampai kepada Bapa. Dan untuk sampai kepada Bapa harus ada proses pemurnian, yaitu masuk kawasan-kawasan hidup yang membuat orang layak menjadi anggota kerajaan. Untuk itu harus belajar rutenya. Injil Roma pasal 1 16-17. Ya. Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tadi saya sempat singgung satu kalimat, tidak cukup hanya kematian di kayu salib, kematian Tuhan Yesus, tapi juga pengajarannya. Kematian Tuhan Yesus ini ibarat sebuah biaya perjalanan, ini ongkosnya dibayar. Tetapi nggak otomatis orang yang dibayari ongkos perjalanan tersebut sudah langsung sampai tujuan. Dia harus mempelajari peta perjalanan dan menjelajahinya. Dan peta perjalanan itu adalah, tadi saya katakan apa? Ajaran Tuhan Yesus. Terus yang kedua, kehidupannya. Selama Tuhan hidup ini, Ia mengajar dan Ia menunjukkan pola hidup anak Allah, pola hidup bangsawan surga. Jadi kalau orang menolak Yesus tidak memiliki keselamatan, artinya tidak diproses menjadi anak Allah, kembali ke rancangan semula, tidak diproses sampai kepada Bapa. Masalahnya itu bukan hanya karena dia menolak salib, tapi tidak punya Yesus artinya tidak punya acuan. Tidak punya acuan, tidak punya contoh. Apa yang dicontoh? Makanya orang Kristen yang punya salib tapi tidak punya ajaran dan kehidupannya, gagal juga. Nah, kalau Anda tanya, Pak, yang menyelamatkan kita pengorbanan Tuhan Yesus atau Injil? Pengorbanan ada tempatnya, ajaran kehidupan itu Injil. Ini sama dengan Injil. Ini sama dengan Injil ini. Ini kabar baik. Ini Injil. Ada tempatnya. Dibayarkan itu. Sebab tanpa kematian Yesus di kayu salib, manusia hidup di bawah kutuk dosa, hukum dosa, dan hukum maut. Tidak bisa mencapai kesucian Allah. Tidak bisa menjadi bangsawan surgawi. Harus ada pengorbanan. Tapi ini baru satu sisi. Injil menyelamatkan itu ajaran dan kehidupannya ini yang dicontoh. Ingat keselamatan, usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Orang yang menolak Yesus tidak selamat, dalam arti tidak bisa dikembalikan kepada rancangannya. Tidak bisa menjadi anggota kerajaan. Tidak sampai kepada Bapa. Masalahnya bukan hanya menolak salib, tapi juga tidak memiliki apa ini? Acuan. Tidak memiliki contoh. Nah, sekarang orang Kristen punya salib, tapi tidak mencontoh, tidak punya acuan. Mau hidup macam bagaimana? Ya tidak sampai. Tuhan Yesus berkata begini dalam doa kepada Bapa di surga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran ya Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Kita tanya, yang bisa membuat kudus itu darah Yesus atau firman?
Dua-duanya. Darah ada tempatnya, firman ada tempatnya. Nah, ini kawasan baru. Nah, kawasan baru jangan saudara bayangkan sebagai keadaan lahiriah yang jadi baru. Dulu pedagang, sekarang jadi pendeta. Bukan. Salah loh. Bukan di situ. Kawasan baru adalah bagaimana saudara memiliki pemahaman hidup yang baru di dalam pergumulan hidup saudara. Saudara pedagang. Setelah mengenal kebenaran tetap jadi pedagang. Tetapi pola hidup, pola berpikir Anda sebagai pedagang itu beda setelah mendengar suara kebenaran. Kemarin mencari jodoh karena sudah waktunya menikah. Sekarang juga masih lihat kanan kiri. Tapi setelah mendengar suara kebenaran, mau menikah pun dengan pemahaman yang beda. Jangan begini, setelah bertobat tidak mau jadi pedagang, jadi pendeta saja. Ada kan orang berkata, kalau saya masih jadi pedagang, saya tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Dia pikir semua pedagang itu jahat. Setelah bertobat jadi artis, tidak boleh jadi artis lagi. Itu salah, jadilah artis dengan integritas anak Allah sebagai artis. Kalau jadi pemusik, udah jadi bertobat nih, sekarang main musik di gereja. Tidak selalu harus begitu. Jadilah pemusik dunia dengan lagu-lagu yang memang tidak ada kata Tuhannya, tetapi nilai-nilai ketuhanan di situ. Saudara bisa mengerti? Memang Lewi, Matius, pemungut cukai dipanggil jadi murid. Tapi Sakius tetap jadi pemungut cukai. Tapi dengan kawasan baru. Nah, kawasan baru ini yang mesti diajarkan. Nangkep maksud saya, saudara? Halo? Oh, begini ya pedagang Kristen itu ya. Oh, begini ya artis Kristen itu ya. Oh, begini ya pemusik Kristen itu ya. Di situ dia belajar. Itu kawasan baru yang saya maksud. Kita dulu cari uang getol, sekarang bisa lebih getol lagi. Tapi bagaimana cara kita mandang uang, itu yang berubah. Itu yang namanya kawasan baru setelah kita belajar apa itu salib, apa itu kelahiran baru, apa itu surga, apa itu langit baru, bumi baru. Itu yang membuat kita masuk kawasan baru. Dan saya kira Bapak Ibu yang rajin mendengar suara kebenaran sudah mulai mengerti maksud kawasan baru itu. Contoh sederhana. Dengan saya khotbah seperti tadi, kita lalu nyanyi ya, oh nyanyi, oh Tuhan ku puji namamu hari-hari telah ku lalui. Kan omdo kan? Tapi saya mendengar firman kan, hari-hari telah ku lalui. Kayaknya enggak gitu saya ya. Sadar kan? Praktekkan dalam hidupmu. Anda kan baru dengar orang ngomong begini, nanti gereja sekali-kali kebaktian, enggak pakai nyanyi. Ini yang ortodok, yang konservatif berkata, udah gila nih pendeta. Mana kebaktian gak ada nyanyi? Kalau gak ada nyanyi memangnya salah. Christianity is not religion but the way of life. Yang penting jalan hidup. Sekali-kali gak nyanyi dah. Dinyanyikan itu dalam perbuatan. Dilakukan dalam tingkah laku. Nah, itu namanya kawasan baru. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Itu bukan hanya di gereja. Ketika kita menjalani hidup, itu kita mempraktekkan. Sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kita mempraktekkan. Bukan hanya di gereja. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Caranya gimana? Aplikasi hidupnya gimana dalam hidup kita? Gimana aplikasinya? Enggak. Kalau enggak ada ya enggak bisa dong dipraktekkan. Oleh sebab itu kita harus punya hati yang lembut. Kita harus selalu merasa miskin
miskin di hadapan Tuhan, artinya mengakui bahwa keadaan kita belum seperti yang Dia kehendaki. Harus selalu, aku mau meningkatkan kualitasku. Biasanya orang kalau mau meningkatkan kualitasnya kan begini, saudara sekalian. Bagaimana mobilku lebih bagus, duitku lebih banyak, lebih kokoh dong. Kalau nolnya gliding lebih banyak, rumah tambah besar. Itu kan kualitas hidup yang dikejar orang. Kalau pendeta begini, kalau pendeta, jangan sewa gedung, harus punya gedung pribadi, ya. Dari PDP, pendeta pembantu jadi PDM. Namun juga meningkatkan kualitas. Dari PDM jadi PDT. Dari PDT jadi PPD. Jumlah jemaat dari 200 jadi 400. Dari 400 dan 600 itu gengsi, prestisnya pendeta. Dulu begitu saya, sekarang kan udah sadar, enggak begitu. Gedung belum milik sendiri, enggak apa-apa, enggak usah mikir. Wah, kita punya jangkauan 5 tahun punya gedung sendiri. Saya sering didesak begitu, tidak. Kalau ini pekerjaan Tuhan seperti yang saya miliki, artinya seperti hatiku. Kalau aku punya uang, tidak usah nunggu orang kasih nyumbang. Saya bangun sendiri. Saya pasti yakin orang-orang yang dijamah hatinya oleh Tuhan punya 3 rumah, 2 dikasih untuk pelayanan. Tapi dengan hati yang benar, karena sudah menemukan kawasan yang baru. Tapi kalau, ya aku berikan nanti dilipat kalikan 30, 60, 100. Itu mah ngawur. Nggak begitu. Itu kawasannya salah. Jadi tidak saya pusingkan. Day by day jalani terus. Tidak apa-apa, nggak punya gedung sendiri. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa kebaktian, bubar. Toh ini punya Tuhan. Tapi tentu saya harus mempertahankan pelayanan ini seoptimal, semaksimal mungkin. Yang penting apa? Merubah pikiran jemaat supaya mengerti kebenaran. Dan kalau ini pekerjaan Tuhan pasti berkati. Jangan saya berusaha punya gedung gereja karena prestis. Oh, punya gedung gereja besar, lalu bikin acara-acara besar, saya pasti tampil di situ. Itulah cara meningkatkan kualitas diri yang salah. Saya bisa gedung besar misalnya, pakai segala cara, setelah itu gedung besar, ayo kita bikin acara-acara besar. Dan saya selalu ada hadir sebagai pembicara. Dan simbol keberhasilan gedung ini saya. Anda pikir begitu menyenangkan Tuhan? Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita punya watak seperti itu. Tidak ada nilai diri kecuali satu. Tuhan menemukan pribadi anaknya dalam diri kita. Amin.